Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arshika Sukni dari TI 24E. Di sini saya akan memaparkan tentang fisiologi kerja dan ergonomi. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi yang diampu oleh Bapak Surya Amal. Dalam pemaparan materi kali ini ada beberapa sub yang akan saya bahas dalam ergonomi fisiologi kerja. Di antaranya adalah definisi ergonomi fisiologi kerja, konsep ergonomi fisiologi kerja, serta dampak kelelahan terhadap kesehatan mental. Sebelum kita masuk ke definisi, konsep, dan bahkan dampaknya, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu ergonomi. Ergonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan. Sehingga ergonomi adalah ilmu, teknologi, dan seni menyerasikan alat, cara kerja, dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia, sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman, serta efisien sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Definisi ergonomi fisiologi kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan tugas fisik dan lingkungan dengan tujuan mengoptimalkan kinerja, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Ergonomi berfokus pada respon tubuh terhadap aktivitas fisik, termasuk penggunaan energi, beban otot, kapasitas kardiovaskular, serta pengelolaan kelelahan dan pemulihan. Adapun faktor-faktor yang masuk dalam penilaian ergonomi fisiologi kerja adalah postur tubuh, desain alat, lingkungan, baik itu suhu dan pencahayaan, serta waktu istirahat untuk meminimalkan resiko cedera dan gangguan muskuloskeletal. Adapun tujuan ergonomi fisiologi kerja adalah untuk menciptakan kondisi yang seimbang antara tuntutan fisik pekerjaan dan kapasitas pekerja, serta memastikan keselamatan, kesehatan, dan produktivitas optimal. Ada beberapa konsep yang diterapkan dalam ergonomi fisiologi kerja, yaitu kapasitas fisik kerja, beban kerja dan keseimbangan energi, kelelahan kerja dan pemulihan, postur kerja, serta desain alat dan perangkat kerja. Konsep yang pertama adalah kapasitas fisik pekerja. Kapasitas fisik pekerja mengacu pada kemampuan tubuh untuk menjalankan beban fisik dalam pekerjaan tanpa menyebabkan kelelahan berlebih ataupun resiko cedera. Dalam ergonomi fisiologi kerja, kapasitas fisik pekerja dievaluasi melalui pengukuran beberapa faktor. Yang pertama adalah kekuatan otot, di mana ini berisi tentang seberapa kuat otot pekerja dalam melakukan pekerjaan fisik seperti mengangkat beban atau barang. Yang kedua, daya tahan. Ini berisi tentang bagaimana kemampuan tubuh untuk mempertahankan kinerja fisik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, fleksibilitas, di mana ini tentang kemampuan otot dan sendi untuk bergerak dalam rentang gerakan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Yang keempat, kapasitas kardiovaskular. Ini berisi tentang seberapa baik sistem jantung dan paru-paru untuk mendukung aktivitas fisik dalam rentan waktu tertentu. Konsep yang kedua, beban kerja. Dalam ergonomi fisiologi kerja, beban kerja merujuk pada tuntutan fisik dan mental, yang dimana harus dipenuhi oleh pekerja dalam melakukan tugasnya. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk menjaga keseimbangannya yaitu adalah beban fisik, di mana ini tentang jumlah tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja selama aktivitas kerja. Yang kedua, beban mental. Tekanan mental atau kognitif yang dirasakan saat menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, keseimbangan energi, kemampuan tubuh untuk memulihkan energi yang hilang melalui istirahat atau nutrisi yang memadai. Kelelahan kerja. Kelelahan adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu lagi mempertahankan kinerja yang optimal dikarenakan beban fisik maupun mental yang berlebihan. Ergonomi fisiologi kerja menekankan pada pentingnya mengatur beban kerja, memberikan waktu istirahat yang cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemulihan. Selanjutnya, postur kerja. Postur kerja merujuk pada posisi tubuh selama melakukan aktivitas kerja. Postur tubuh yang buruk atau tidak ergonomis dapat menyebabkan tekanan berlebih pada muskuloskeletal yang berujung pada cedera, ketidaknyamanan, ataupun kelelahan.
Desain alat dan perangkat kerja. Desain alat dan perangkat kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan stres fisik bagi pekerja. Salah satu prinsip utama ergonomi fisiologi kerja adalah memastikan berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan dimensi tubuh manusia dan kebutuhan fisiologisnya. Adapun aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam desain alat kerja yaitu ukuran dan berat alat. Alat harus mudah dipegang, diangkat, dan digunakan tanpa menyebabkan ketegangan otot. Pengaturan posisi, di mana alat-alat harus dalam jangkauan yang nyaman sehingga mengurangi membungkuk atau meregang terlalu jauh. Kemudahan penggunaan. Alat yang ergonomis dirancang untuk mengurangi usaha fisik berlebih. Selanjutnya, dampak kelelahan pada kesehatan mental. Ada 5 dampak yang terjadi, yaitu pertama gangguan kecemasan, di mana beban kerja terlalu tinggi seringkali memicu tingkat kecemasan yang tinggi pada pekerja. Yang kedua, gangguan tidur. Orang yang mengalami burnout cenderung mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau tidur tidak nyenyak. Ketiga, depresi. Salah satu dampak paling serius dari beban kerja yang berlebihan adalah resiko terhadap depresi. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus stres, maka harus mendapatkan penanganan medis. Yang keempat, mudah marah. Ketika tekanan pekerjaan semakin berlebih, maka akan menimbulkan reaksi emosional yang tidak terkendali. Kecenderungan mudah marah akan mempengaruhi hubungan personal dan profesional kerja. Begitu, itulah yang bisa saya sampaikan perihal tentang ergonomik kerja dan fisiologis kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.